ini media sosial. Diramaikan dengan tagar, kabur aja dulu. Hashtag kabur aja dulu lagi rame banget lagi. Apa sih yang aku pertahankan di Indonesia? Nggak ada. Jadi aku nggak melihat masa depan di Indonesia, nggak melihat masa depan yang berarti, di mana kebutuhan emosional aku terpenuhi dan kebutuhan lainnya terpenuhi juga. Aku nggak melihat bisa mencapai itu di Indonesia. 2019 melihat dan mencium bau-bau aneh itu tuh nggak salah gitu, dan ya terbukti sekarang Indonesia kondisinya kayak gitu. Dan kalau ditanya sih mau balik apa enggak nantinya, ya kayaknya nggak balik ke Indonesia deh. Nah, dari cuplikan video tersebut, generasi muda saat ini merasa bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dari segi ekonomi, tingkat pengangguran di Indonesia saat ini cukup tinggi dan tidak didukung dengan adanya lapangan pekerjaan. Dari segi politik, generasi muda merasa bahwa tidak ada lagi ruang untuk menyampaikan aspirasi maupun perubahan nyata, sehingga kabur adalah pelarian dari politik yang sudah rusak ini. Dan menurut mereka, Indonesia bukan lagi tempat yang tepat untuk menetap dalam jangka panjang, sehingga mereka memilih untuk tinggal dan menetap di luar negeri. Saat ini, fenomena ini sedang ramai dibicarakan dengan tagar kabur aja dulu. Beberapa langkah konkret dan cukup realistis yang dapat ditempuh oleh generasi muda adalah membangun keterampilan bernilai global dari dalam negeri seperti AI dan cyber security, kerja remote maupun freelance dengan peluang ekonomi digital, berkontribusi pada inovasi kewirausahaan dalam negeri, menyuarakan aspirasi dan mendorong perubahan sistemik, memperkuat rasa nasionalisme dan keterikatan lokal, serta berkolaborasi dengan diaspora dan memanfaatkan brand circulation dari mereka. Membangun karir di Indonesia bukan sekedar bertahan, melainkan memilih sebagai agen perubahan. Dengan mengembangkan kemampuan global, mendukung reformasi sistem, dan memperkuat rasa cinta tanah air, generasi muda bisa menunjukkan bahwa berkarya dari Indonesia tetap memiliki dampak besar tanpa perlu kabur aja dulu. Namun, di sisi lain, apabila seorang WNI sudah memiliki materi ataupun non-materi yang cukup, itu merupakan hak mereka pribadi masing-masing. Fenomena ini tidak dapat dinilai secara langsung menjadi sebuah hal yang negatif. Dapat tantangan tersendiri bagi mereka yang memilih untuk berkehidupan di luar negeri dibanding di negara kita sendiri di Indonesia. Tantangan tersebut dapat berupa perbedaan budaya, biaya hidup yang mahal, ataupun kerumitan hukum yang ada di negara tersebut. Asalkan segala sesuatu dijalankan dan diawali dengan hukum yang ada, menuruti aturan yang ada, hal tersebut menjadi tetap sah secara pribadi maupun secara hukum. Yang terpenting disiapkan adalah finansial, ilmu sosial, dan juga mental yang kuat. Sebagai ASN, fenomena kabur aja dulu bukanlah hal yang patut ditiru ya. Bahkan jika kita ikut menormalisasi fenomena tersebut, maka kita juga ikut merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Seharusnya kita sebagai ASN ikut menunjukkan bahwa suatu masalah itu harusnya dihadapi, bukan untuk dihindari. Tanggung jawab itu harusnya dijalankan, bukan untuk dilimpahkan. Dan kita hadir sebagai solusi, bukan bagian dari masalah. Fenomena kabur aja dulu membuat kita menyadari bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai kehilangan kepercayaannya pada pemerintahan Indonesia. Kita sebagai calon ASN yang baru harus berusaha mengembalikan citra pemerintahan Indonesia yang dipercayai masyarakat. Salah satunya adalah dengan cara mengimplementasikan core value berakhlak pada setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Menanamkan dan memperkuat rasa nasionalisme kita, karena kita sebagai generasi muda yang akan memimpin negara ini dengan baik. Perlu diingat bahwa hidup di luar negeri tidak selalu seindah ekspektasi. Ada resikonya, budaya baru, bahasa asing, bahkan rasisme hingga diskriminasi. Jadi kita tidak bisa hanya bersiap untuk suksesnya aja, tapi kita juga harus bersiap untuk kesepiannya. Dan siapa bilang Indonesia bukan tempat yang cukup untuk berkembang?
Banyak kok guru, peneliti, pengusaha, kreator, inovator, semuanya masih di Indonesia dengan segala potensinya, dengan segala keterbatasannya. Berkembang bukan hanya soal tempat, tapi juga arah dan tekad. Kita bisa mau bangun karir, kita bisa buat karya, bahkan jadi inspirasi meskipun kita masih bertahan di sini. Kenapa? Karena sekarang dunia digital itu sudah sangat berkembang luas. Kita bisa mau bangun relasi, kita mau cari ilmu, bahkan kita mau cari potensi, itu bisa dari mana saja, bahkan dari Indonesia pun bisa. Selama kita masih mau untuk belajar, berkembang, mau melangkah untuk kemajuan bersama, meskipun masih di Indonesia, itu sudah luar biasa. Pada akhirnya, fenomena kabur aja dulu tidak hanya mencerminkan tentang lemahnya nasionalisme, namun juga krisis tanggung jawab dalam membangun bangsa. Sebagai ASN, kita dituntut tidak hanya untuk setia secara simbolik, namun bagaimana kita mampu mewujudkan secara nyata melalui memperbaiki dan membangun sistem yang belum ideal ini. Wawasan kebangsaan dan bela negara bukanlah hanya sekedar teori, melainkan bagaimana pentingnya kita mewujudkan melalui tindakan berupa melayani dengan jujur, adil, profesional, dan berintegritas. Sehingga tim kami sepakat bahwa membangun negeri tidak bisa dilakukan oleh mereka yang pergi, tapi membangun negeri dilakukan oleh mereka yang tinggal dan berjuang di dalamnya. 3. Kami tetap di sini. Kami ASN untuk negeri.